سأل عنا له منا قل علامات انت تدريبه مدعيكم غايب عنا. Welcome to Denny David Collection. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Usianya baru 15 tahun. Saat sang hakim memutuskan, remaja ini sudah dianggap layak mengeluarkan fatwa. Sebuah kecerdasan yang luar biasa. Meski begitu, ia tak serta-merta puas dengan ilmu yang dimilikinya. Ia memilih untuk menggali ilmu lebih dalam. Maka setiap ia mendengar seorang ulama menguasai bidang ilmu, ia segera belajar darinya. Hingga ia pun tercatat sebagai orang yang paling banyak berguru. Hasilnya pun luar biasa. Tak lama berselang, namanya terus bersinar hingga gagasan-gagasannya diikuti kaum muslimin di dunia hingga kini. Dialah Imam Syafi'i. Satu dari 4 imam besar yang mazhabnya diikuti kaum muslimin di dunia. Hidupnya penuh dengan karya, hidupnya penuh dengan keimanan, ketakwaan, kebaikan, nilai, dan seterusnya. Ini adalah orang yang dipuji oleh sekian banyak manusia sepanjang zamannya, oleh seluruh manusia. Ini adalah seseorang yang memiliki kemuliaan, dimulai dari nasabnya. Kemuliaan yang sungguh amat luar biasa, Quraisy. Dan tidak tanggung-tanggung, Quraisy memiliki kedekatan nasab dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris. Dia bernama Muhammad, ayahnya bernama Idris. Dan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ini nasabnya adalah nasab Quraisy, berasal dari keluarga besar Al-Muttalibi. Al-Muttalibi memiliki, Al-Muttalib adalah satu dari 4 anak laki-laki dari Abdul Manaf. Abdul Manaf memiliki anak Hashim, yang ini adalah nasab Nabi SAW. Kemudian Muttalib, ini adalah nasab, diantaranya nasab Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian ada Naufal, kemudian ada Abdul Syams. Kedekatan nasab Al-Muttalib dengan kedekatan nasab Al-Muttalib dengan Hashim, inilah yang membuat seorang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memiliki nasab yang sangat tinggi. Beliau dilahirkan di jalur Gaza. Kita mengenal hari ini Gaza adalah tempat kelahiran beliau. Beliau dilahirkan di bulan Rajab pada tahun 150 Hijriah. Lihatlah, ini satu catatan yang sungguh sangat luar biasa. Dia bernasab mulia Quraisy. Dia lahir di tempat yang diberkahi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, bahwa Al-Masjidil Aqsa dan wilayah di sekitarnya adalah wilayah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Gaza adalah merupakan salah satu wilayah negeri Syam hari ini. Masuk dalam kebesaran Syam dan masuk dalam kemuliaan Palestina, negeri jihad. Dia dilahirkan tahun 150 Hijriah, di mana para ulama mengatakan bahwa di tahun ini meninggalnya seorang ulama besar dan lahirnya seorang ulama besar. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan bahwa lahir dan wafatnya 2 ulama ini bahkan di malam yang sama. مات الإمام أبو حنيفة النعمان ضاقت بغداد بالقادمين إليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. خسارة المسلمين هائلة في هذا الفقيه العابد. ومتى كانت وفاته؟ الثلاثاء قبل الماضي. الثلاثاء؟ نفس اليوم الذي ولدت فيه محمدا. هكذا الدنيا يتعاقب عليها الموت والحياة. Wallahu alam, tapi yang jelas bahwa lahir bertahun yang sama, tahun 150 Hijriah, meninggalnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, ulama besar bidang fikih, pengikutnya disebut dengan memiliki madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Kemudian lahirnya Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ibunya
Ibunya Asy-Syafi'i juga berasal dari nasab Arab, tetapi bukan Quraisy. Tapi ketika Asy-Syafi'i lahir, rahimahullah taala, beliau dilahirkan di kota Gaza, dilahirkan di Gaza dalam keadaan yatim karena tidak lama setelah dia dilahirkan ayahnya wafat. Ibunya Asy-Syafi'i rahimahullah taala adalah seorang wanita janda yang miskin. Kemudian tinggal di jalur Gaza dan tetapi Asy-Syafi'i rahimahullah taala diuntungkan dia memiliki ibu yang istimewa itu. Dan itulah mengapa menjadi pelajaran bagi setiap ibu muslimah bahwa bisa jadi hitunglah tidak ada ayahnya sekalipun dengan semua kekurangan, asal ibunya adalah wanita yang salehah, ibunya adalah wanita yang mengerti tentang pendidikan, maka mudah-mudahan anaknya lahir seperti Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Asy-Syafi'i rahimahullah taala dididik oleh sang ibu. Ibunya miskin, tidak punya harta, tetapi ibunya tidak pernah miskin orientasi, tidak pernah miskin cita-cita, tidak pernah miskin ilmu, tidak pernah miskin harapan. Jadi sangat disayangkan kalau hari ini begitu orang miskin harta, miskin segala-galanya, dan kemudian seakan tertutup semua kebesaran masa depan di kemudian hari. Itu tidak benar. Dan ini harus kita kembalikan bahwa kebesaran milik siapapun kesempatan itu, milik si kaya, milik si miskin, milik orang yang bernasab tinggi, milik orang yang bernasab biasa, milik pejabat tinggi, milik masyarakat rakyat biasa, dan seterusnya. Islam selalu memberikan peluang kebesaran kepada siapapun. Dan lihatlah apa yang dilakukan ibunya. Ibunya memiliki strategi yang sangat luar biasa. Dia, sang ibu, di usia Asy-Syafi'i kurang lebih 2 tahun, baru selesai susuan. Dari Gaza, ibunya mengajak Asy-Syafi'i pindah ke Mekah. Satu alasannya, yaitu pindah nak kita ke Mekah, karena di Mekah ada nasabmu, nasab Quraisy. Jangan sampai kau kehilangan nasab. Hari ini buat kita pembahasan nasab, pembahasan yang teramat sederhana. Kita anak siapa, kita dari suku mana, dari keluarga besar apa, kita anggap biasa. Dalam Islam itu tidak biasa. Bacalah biografi Nabi SAW, sejarah sirah nabawiyah dan sirah nabawiyah. Bacalah sejarah orang-orang besar. Nasab adalah sesuatu yang amat diperhatikan, penting sekali dalam Islam. Bahkan dari sanalah kita tahu siapa kita, dari sanalah kita tahu apa kebesaran kita. Dalam hadis Nabi menyebut nasab dengan 2 kalimat. Satu, nasab dengan nun, yang kedua, hasab dengan ha. Kalau nasab adalah kita anak siapa terus ke atas, silsilah orang tua dan kakek-kakek kita. Tetapi hasab artinya adalah apa karya besar nasab kita. Yang artinya bahwa kalau nasab kita memiliki karya-karya besar, itu seharusnya ada dalam diri kita. Itu seharusnya modal itu ada pada kita. Untuk itu penting mengetahui. Maka silakan diungkap siapa nasab kita. Kita ini keturunan ayah kita ke atas seperti apa, ibu kita ke atas seperti apa karya besar nasab kita, maka kebaikan itu ada juga dalam diri kita. Mari kita pupuk karena kita punya itu. Dan sampai kita tidak mengetahuinya. Kalau hari ini kita mencoba untuk mengetahui bakat seseorang, mengetahui keahlian seseorang, nasab salah satunya. Cara yang paling mudah untuk membantu mengetahui apa keistimewaan dia sesungguhnya. Dan Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala bernasab Quraisy, tidak diragukan lagi. Ini nasab besar, nasab mulia, bahkan dekat dengan nasab Rasulullah SAW. Maka diajalah pindah oleh sang bunda agar tidak putus nasabnya. Penting, perhatikan sekali lagi, jangan sampai putus nasab. Begitu sampai di Mekah, sang ibu mulai melakukan strategi-strategi. Ibunya sadar kalau hanya bersama dirinya, yang terjadi adalah bahwa seorang Syafi'i tidak akan menjadi siapa-siapa. Muhammad bin Idris yang biasa. Tapi lihat karya ibu, bahwa akhirnya menjadi orang yang namanya terukir hingga akhir zaman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Orang dengan ilmu yang memenuhi bumi. Orang dengan kemampuan otak yang disebutkan oleh muridnya, kalau ditimbang kecerdasan otaknya Asy-Syafi'i dengan kecerdasan manusia separuh bumi ini, maka lebih hebat kecerdasan Syafi'i. Orang luar biasa kecerdasannya. Bahkan kalimat berikutnya sang muridnya mengatakan, kalau Asy-Syafi'i berasal dari Bani Israel, maka pasti Asy-Syafi'i orang penting di Bani Israel. Ya, artinya bahwa ini orang sungguh sangat luar biasa. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan ibunya dipindahkan ke Mekah. Di Mekah kita tahu saat itu Mekah adalah pusat peradaban. Ada Mekah Hijaz secara umum, Mekah Madinah adalah salah satu pusat peradaban. Maka di sanalah Asy-Syafi'i didudukkan di Masjidil Haram bersama para ulama, pusat ilmu, belajar ilmu. Dan dalam Islam selalu Anda boleh baca
di sejarah orang-orang besar manapun, apapun keahlian mereka akan selalu memulai dengan Al-Quran. Selalu, karena kita muslim. Kebesaran Islam ketika dekat dengan Al-Quran. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mulai menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran. Menghafal Al-Quran penting, ya, sangat penting. Orang-orang besar selalu memulai dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Maka Syafi'i ketika sudah mulai menghafal Al-Quran, duduk di majelis ilmu bersama para ahli Al-Quran dan menyelesaikan hafalan Al-Qurannya 30 juz di usia 7 tahun. 7 tahun selesai. Setelah selesai Al-Quran dan urutannya selalu begitu, mulailah dia menghafal hadis Nabi SAW. Dia terus belajar, dan di saat itu ada kitab hadis yang menjadi perbincangan di seantero negeri muslimin, yaitu kitab Al-Muwatta karya Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang Imam Malik masih hidup saat itu di Madinah. Kurang lebih ada 7.000 riwayat dalam kitab itu. Dan Imam Syafi'i disebutkan di usia beliau 10 tahun sudah menyelesaikan hafalan hadis 7.000 riwayat. Wah, sangat cerdas. Setelah itu ibunya cerdas. Al-Quran sudah selesai menghafal, Al-Hadis juga selesai menghafal. Maka Syafi'i berikutnya harus belajar bahasa, kekuatan bahasa. Tidak ada orang besar yang lemah lisannya. Bahkan Rasul sendiri, Rasul Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mengatakan utitu jawami'al kalim, aku diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala bahasa yang singkat, padat, tapi maknanya luas dan dalam. Untuk itu bahasa sangat penting. Maka dia bermula dari bahasa Al-Quranul Karim, karena dia juga bahasa kaumnya adalah bahasa Arab, sekaligus itu adalah bahasa Islam, bahasa syariat itu bahasa Arab. Maka pergilah dia, ini semua karya ibunya, semua dihantar oleh ibunya, dan nanti sampailah dia di satu suku yang bernama suku Hudzail. Dan suku Hudzail adalah suku yang disebut sebagai min afsahil Arab, sebagai suku yang dikenal di antara suku Arab yang paling fasih dalam berbahasa. Maka tidak aneh kalau Syafi'i rahimahullah ta'ala bukan hanya ahli fikih, ahli hadis, ahli Quran, tapi juga ahli bahasa, juga sastrawan. Bahkan beliau punya Diwan Asy-Syafi'i, yaitu kumpulan syair-syair Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Cukuplah sudah, lengkap dia di Bani Hudzail, kemudian dia kembali ke Mekah. Sampailah di kota Mekah. Begitu sampai dari kota Mekah, maka dia asyik menikmati sastra. Dia menikmati syair-syair. Dia sering membacakan syair. Bahkan dalam dia berjalan di sepanjang kota Mekah, dia membaca syair. Bahkan seorang diri dia melenggang, dia, mulutnya juga bergumam dengan syair. Sampailah sebuah peristiwa. Yang peristiwa inilah yang mengawali seluruh perubahan hidup Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yaitu ketika suatu hari dia berjalan di Mekah, kemudian dia sedang mendendangkan syair seorang diri. Ternyata tanpa dia sadari di belakang ada seorang katib. Katib adalah seorang penulis, dia penulis ilmu yang memukul Syafi'i. Di belakang dipukullah Syafi'i itu, kemudian mengatakan, begitu dipukul kaget, Syafi'i menengok. Begitu menengok, kemudian orang itu mengatakan, orang seperti kami akan jatuh wibawanya kalau hanya punya keahlian seperti ini. Mengapa kau tidak belajar fikih? Artinya sebagai seorang penulis ilmu, beliau bisa merasakan bahwa ini anak punya bakat ilmu. Mengapa hanya menghabiskan waktu untuk syair? Maka ini pelajaran juga mahal. Bacalah potensi Anda, bacalah potensi generasi Anda, yang setelah itu kemudian silahkan dipikirkan bahwa kalau yang punya kemampuan untuk menampung yang lebih besar, mengapa ngambil yang kecil? Kalau Anda dianugerahi Allah Subhanahu wa ta'ala potensi yang besar, jangan melakukan hal yang kecil-kecil saja. Itu orang lain yang bisa melakukannya. Dan demikian, maka Asy-Syafi'i setelah hari itu dia langsung belajar dari sumber ahli ilmu, yaitu Qadhi Makkah, hakimnya Makkah. Dan saat itu tidak diangkat sebagai hakim kecuali ulama besar, yaitu ulama besar yang bernama Muslim bin Al-Walid Az-Zanji rahimahullah ta'ala. Langsung belajar dari sumber ilmu yang paling utama untuk belajar ilmu fikih dan yang lain. Di usia Asy-Syafi'i 15 tahun kurang lebih, sang guru Muslim Az-Zanji yang adalah merupakan Qadhi Makkah, hakimnya Makkah, beliau berkata, kalimatnya merupakan sebuah kesaksian yang menunjukkan bahwa Syafi'i bukan orang yang sederhana, bukan penuntut ilmu biasa. Az-Zanji mengatakan bahwa
sekarang nak, sudah waktunya kau boleh berfatwa. Umur 15 tahun. Artinya bahwa usia 15 tahun sudah mampu berfatwa. Yang memberikan kesaksian adalah Muslim Az-Zanji, lama besar di zamannya. Itu menunjukkan hal yang tidak sederhana untuk masalah ilmu. Asy-Syafi'i yang baru 15 tahun. 15 tahun, mufti, menjadi seorang yang sudah boleh memberikan fatwa. Hari ini di mana? Carikan di mana, dan bayangkan hari ini para ulama kita yang memberikan fatwa, berapa usia mereka? Asy-Syafi'i 15 tahun sudah layak duduk di majelis fatwa. Tetapi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak mau berhenti di situ. Bayangkan, yang sudah layak saja tidak mau berhenti di situ. Anehnya hari ini adalah kalau kita bahkan tidak layak tapi sudah berhenti, atau bahkan yang layak kemudian berhenti, itu menjadi musibah sebuah ilmu, bahwa orang berhenti belajar. Itu musibah sebuah ilmu. Syafi'i rahimahullah ta'ala setelah mendapatkan kesaksian dari Muslim Az-Zanji bahwa dia adalah orang yang layak itu, maka selepas usia 15 tahun, kurang lebih menjelang nanti usia 20 tahun, dia Asy-Syafi'i memiliki tekad untuk belajar dari orang yang ilmunya paling terkenal di zaman itu, yaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala, imam dari hijrah yang tinggal di kota Madinah. تفكر في الرحيل عن مكة يا شافعي؟ أتعرفين يا أم، وددت لو أذهب إلى المدينة المنورة لأخذ العلم عن صاحب الموطأ مالك بن أنس إمام دار الهجرة. Dan Asy-Syafi'i adalah salah satu murid hebat Imam Malik rahimahullah ta'ala. Asy-Syafi'i adalah salah satu produk hebat dari majelis ilmunya Imam Malik di Masjid Nabawi. Kehebatan Imam Malik terlihat dari seorang lahirnya seorang Syafi'i, dan kita melihat, kita harus tahu bahwa inilah corak majelis ilmu di zaman kebesaran Islam. Seorang guru yang hebat melahirkan murid yang hebat, bahkan di beberapa wilayah lebih hebat daripada gurunya. Pertemuan pertama Asy-Syafi'i dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala, ada sebuah kisah yang sangat menarik buat kita semuanya. Asy-Syafi'i ketika mau berangkat dari Mekah, dia sempat menemui wali Mekah, yaitu pemimpinnya Mekah. Pemerintahan Mekah dipimpin oleh seseorang, dan Syafi'i menemuinya. Apa tujuan dia menemui? Tujuannya adalah meminta rekomendasi dari sang pemimpin Mekah agar dibuatkan surat supaya bisa menjadi muridnya Imam Malik di Madinah. Dulu surat itu dia dapat, dia berangkat ke Madinah. Dan sekali lagi, semua ini tidak lepas dari karya ibunya. Ibu tidak lepas di sini. Di sini inilah hebatnya ibunya Imam Syafi'i. Kalau kita melihat Asy-Syafi'i dengan semua karya besar, dengan semua amal besarnya, dengan semua ilmu hebatnya itu, maka pahala itu terus mengalir pada ibunya. Terus mengalir pada ibunya, karena ini semua karya ibunya. Maka saya kira cukuplah seorang ibu berbangga bahwa dia melahirkan anak-anak sehebat Syafi'i. Dia akan bahagia di dunia hingga di akhirat nanti. Syafi'i rahimahullah ta'ala berangkat ke Madinah. Yang ditemui saat itu adalah langsung wali Madinah, di pemimpin kota Madinah, untuk menyampaikan surat rekomendasi dari pemimpin Mekah ke pemimpin Madinah. Cuma satu tujuannya. Tujuannya adalah agar Asy-Syafi'i diterima menjadi muridnya Malik. Begitu dibaca oleh pemimpin Madinah, surat pemimpin Mekah itu, pemimpin Madinah mengatakan, kamu ini mau menjatuhkan saya di hadapan Malik. Mengapa kalimat itu dikeluarkan? Karena semua pemimpin saat itu, jangankan hanya pemimpin Madinah atau pemimpin Mekah, bahkan khalifah tertinggi di Baghdad sekalipun, begitu bertemu dengan Imam Malik, mereka semua merasa bahwa begitu wibawanya seorang Malik, bahwa Imam Malik tidak pernah bisa dibeli dengan harta. Maka itulah yang membuat para pemimpin ini sangat segan, dan mereka sangat hormat kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Tapi kemudian diantarlah sampai ke rumahnya Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan ketika diantar ke rumah Imam Malik Asy-Syafi'i ini, waktu mengetuk pintu rumah Imam Malik, yang keluar adalah pembantunya. Pembantunya mengatakan bahwa kalau Anda punya pertanyaan, silahkan ditulis, nanti akan dijawab. Kemudian mengatakan bahwa tidak, ini bukan pertanyaan, kami ingin bertemu dengan Imam Malik karena ada yang anak muda yang mau belajar, dia dari Mekah, dan ini adalah rekomendasi dari pemimpin Mekah.
Kemudian disiapkanlah tempat duduk dan kemudian Imam Malik keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu keluar istilah Syafi'i tahu persis wibawanya, cahaya yang terpancar dari wajahnya, seorang ahli ilmu, ahli ibadah, sangat terlihat sekali. Begitu disodorkan surat kepada Imam Malik kemudian membacanya, kemudian dia buang surat itu, kemudian dia mengatakan, apakah ilmu Rasulullah didapat dengan cara seperti ini, dengan cara rekomendasi pemimpin begini? Tidak begini didapat. Namun tekad besarnya berguru pada sang imam memberinya jalan bergabung dengan para murid Imam Malik di Masjid Nabawi. Kesolehan dan kecintaannya terhadap ilmu yang begitu dalam, serta kecerdasannya yang di atas rata-rata menarik perhatian sang guru. Apalagi Syafi'i hafal luar kepala seluruh isi kitab karangan gurunya. Tak heran jika Syafi'i mendapat perhatian khusus dari sang guru Imam Malik. بسبب كلمات في كتاب الله لم أعرف معناها. أي كلمة تقصد؟ يقول تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سورة الشمس. نعم يا إمام. ما معنى كلمة دساها؟ ما صادفتني هذه الكلمة قط. وأنا كذلك. هل تأذن لي يا إمام أن أتغيب لبعض الوقت؟ وأين تذهب؟ أبحث عن أصل هذه الكلمة ومعناها. لو أن بي قوة لفعلت مثلك. وأين تنوي البحث؟ أرحل إلى مضارب هذيل في البادية، فهم أعلم الناس بلغة العرب. على بركة الله. Syafi'i benar-benar pelajari yang cerdas dan rajin. Ia rela berkelana berbulan-bulan demi memuaskan hasrat ilmu pengetahuan yang tak ia temukan jawabannya, sekalipun hanya satu kata dalam Al-Quran. Pada tahun 179 Hijriah, Imam Malik, guru tercinta Syafi'i, meninggal dunia. Sejak itu, Syafi'i muda mulai berkelana ke negeri-negeri Islam, belajar dan berdiskusi dengan para ulama di Mekah, Yaman, Persia, dan Baghdad, menjemput kebesarannya. Welcome to Denny David Collection. Belajar dengan Imam Malik di kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saat-saat yang paling indah dalam perjalanan hidup Imam Syafi'i. Namun begitu, tak semua yang diajarkan gurunya ia telan mentah-mentah sebelum mendiskusikannya. Maka tak heran perdebatan antara guru dan murid selalu terjadi di majelis ilmu Imam Malik. Hingga di tahun ke-20 masa pembelajarannya, Imam Malik menghembuskan nafas terakhirnya. Syafi'i begitu sedih kehilangan pelita ilmunya. Tak mau berlarut dalam kesedihan, Syafi'i kemudian memutuskan untuk melanjutkan pengembaraan ilmunya. Ia mulai berkelana ke negeri-negeri Islam untuk belajar dan berdiskusi dengan para ulama. Di negeri Yaman, takdir membawa Syafi'i masuk ke dalam ranah politik. Namun bukan keberhasilan yang ia dapat. Asy-Syafi'i justru terseret ke dalam lembah fitnah yang nyaris saja merenggut nyawanya. وأين رحمة الله التي وعدتني بها؟ ما وعدتك بشيء. لقد رددت علي التحية وقلت: وعليكم السلام ورحمة الله، وأول رحمة الله ألا تأخذني في ساعة غضب. Fitnah yang menimpa Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah saat itu ada pemimpin di Yaman yang tentu pemimpin Yaman ada di bawah kepemimpinan tertinggi di Baghdad yang saat itu sudah dipimpin oleh khalifah sangat adil yaitu Harun ar-Rasyid rahimahullah ta'ala di Baghdad, ibu kotanya.
Tapi Yaman saat itu kebagian pemimpin yang disebut kurang baik orangnya, sampai kemudian dia mudah sekali menerima isu, bahkan kemudian dia menuduh Asy-Syafi'i terlibat bersama 9 orang yang lain, dituduh terlibat di dalam rencana pemberontakan atas nama Alawiyin istilahnya, yaitu mereka yang mengatasnamakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka ditangkaplah semua orang itu, termasuk Asy-Syafi'i. Bayangkan, ahli ilmu masuk ke dunia politik, ini nasib yang harus diterima. Padahal seharusnya dia mulia dengan itu. Tapi inilah dunia kepemimpinan. Tidak semua orang layak masuk ke dalamnya. Maka dibawalah mereka semua ke Baghdad. Dari Yaman jauh-jauh, dibawa menghadap sampai ke Irak, ke pusat ibu kota. Dan diputuskan bahwa semua yang ditangkap itu, kecuali Syafi'i, dibunuh. Jadi nyaris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala meninggal dalam keadaan dizalimi. Tapi mengapa Asy-Syafi'i tidak dibunuh? Karena jangan salah bahwa Harun ar-Rasyid memiliki ulama besar, yaitu muridnya Imam Abu Hanifah langsung, yang bernama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ulama besar, ulama Rabbani, ulama yang membimbing negara, mengantarkan negara menuju kebaikannya, yang memberikan ilmu kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, yang mengawal kepemimpinan dia. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menguji semua orang itu, termasuk Asy-Syafi'i. Dan Asy-Syafi'i begitu diuji, kemudian Muhammad bin Hasan mengatakan, adapun yang ini tidak ikut-ikutan dengan yang itu. Yang ini justru aku melihat adalah seorang ahli ilmu yang diuji. Dan tentu ulama besar Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala saat itu. Nah, setelah itulah maka Asy-Syafi'i kemudian di Baghdad justru mendapatkan kesempatan untuk belajar langsung kepada Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani. Dan inilah yang mengakhiri petualangan seorang Asy-Syafi'i di dunia kepemimpinan. Kurang lebih sekitar 5 tahun lamanya Asy-Syafi'i masuk ke wilayah kepemimpinan, berakhir dengan fitnah yang menimpa dirinya. Maka ambillah pelajaran ini, wahai para ahli ilmu, ambillah pelajaran ini, bahwa ada wilayah seperti Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang ulama besar, tulus, ikhlas, kokoh, tidak bisa disuap, dia terus menyuarakan kebenaran, mendampingi pemimpin dengan cara yang benar sesuai dengan ilmu syariat ini. Atau ketika seperti Asy-Syafi'i, ahli ilmu tetapi berujung bukan pada kebaikan, malah fitnah menimpa dirinya, maka dia segera memutuskan dalam hidupnya, dia mundur dari kepemimpinan itu, dia kembali kepada ilmu. Beruntung, saat ia hijrah ke Irak, Syafi'i bertemu dengan ulama besar Asy-Syaibani, seorang ulama pendamping Khalifah Harun ar-Rasyid. Kepadanya, Imam Syafi'i berguru. Dan di saat itulah, nama Syafi'i semakin dikenal. Ia bahkan dekat dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dan kerap diundang ke istana oleh sang Khalifah untuk mendiskusikan ilmu. Di pusat ibu kota, negeri Irak, Syafi'i terus mendalami ilmu. Di negeri ini, Syafi'i tercatat mempelajari mazhab Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan ahli logika. Mazhab yang berbeda dengan Imam Malik yang ia pelajari saat di Madinah. Di Baghdad, seorang Syafi'i rahimahullah ta'ala yang sesungguhnya telah menjadi ulama besar, membawa pemikiran-pemikiran ilmu Mekah dan Madinah. Makkah dan Madinah, terutama di Madinah yang pemimpin ulama terbesar saat itu adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala, dikenal sebagai madrasah ahli hadis. Jadi madrasahnya ahli hadis. Kemudian itu satu kutub ilmu Islam saat itu, ilmu syariat Islam. Ada satu lagi kutub yang lain, dan ini dua kutub yang terlihat berseberangan. Berseberangan dalam makna ada cukup banyak yang harus didialogkan karena ada perbedaan pendapat, bukan pertikaian, tapi perbedaan pendapat. Yang kutub yang kedua adalah di Irak, terutama di kota Kufah, di mana Kufah dulu adalah merupakan tempatnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, yang dikenal dengan madrasah ahli ra'i, itu madrasahnya ahli logika.
Bukan berarti Imam Abu Hanifah tidak suka hadis Nabi, bukan, jangan salah paham. Karena saat itu Kufah menjadi kota Islam yang hadis Nabi sangat sulit hadis sahih masuk ke sana. Yang ada adalah kota yang sangat keruh hadisnya. Maka dari itulah kemudian Asy-Syafi'i kali ini belajar dari muridnya langsung Imam Abu Hanifah. Itu artinya Asy-Syafi'i telah menguasai ilmunya madrasah ahli ra'i, ahli hadis. Dan kemudian kali ini dia pun akan menguasai ilmunya madrasah ahli logika. Dan hasilnya adalah Asy-Syafi'i. Maka dari itu Asy-Syafi'i oleh para ulama disebut sebagai orang yang mempertemukan, yang menggabungkan antara dua kutub ilmu yang sangat luar biasa dua-duanya, yaitu ahli hadis dengan kemampuan hadis yang dalam, menguasai riwayat hadis, dan kemampuan logika, melogikakan sesuatu, memikirkan, istimbat, mengambil kesimpulan, dan bertemu itu semua dalam diri Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kehausan Asy-Syafi'i terhadap ilmu membuatnya menjadi semakin dikenal masyarakat karena kecerdasannya. Hingga seorang pemuda cerdas pun datang padanya untuk mendiskusikan ilmu dengan Syafi'i. Ialah Ahmad bin Hambal yang kemudian dikenal dengan Imam Ahmad. Pemahaman ilmu yang dimiliki Syafi'i mengundang kekaguman dari Ahmad bin Hambal. Suatu hari Imam Syafi'i sebagai guru bermain ke rumah muridnya, itu Imam Ahmad. Perlu diketahui Imam Ahmad memiliki beberapa anak, ada yang laki ada yang perempuan. Karena terlalu sering Imam Ahmad menyebut-nyebut nama sang guru yaitu Imam Syafi'i, maka anak perempuan Imam Ahmad sangat penasaran terhadap Syafi'i. Dia mau melihat sesoleh apa, setinggi apa ilmunya. Dia mau lihat, mumpung bermain ke rumah Imam Ahmad, ke rumah ayahnya. Ketika sampai, kemudian sang anak terus, sang putri Imam Ahmad terus mengawasi gerak-gerik Syafi'i. Disediakanlah air, saat itu sudah malam, disediakan air. Air itu digunakan untuk wudhu ketika tahajud nanti. Karena padang pasir tentu, jadi perlu air disediakan untuk berwudhu kalau nanti mau qiyamul lail. Dan putrinya Imam Ahmad terus mengawasi. Ternyata air tidak dipakai untuk berwudhu, berarti tidak qiyamul lail. Kemudian tidak juga terdengar membaca Al-Quran Karim. Maka sang putri mulai protes pada ayahnya di pagi hari. Ayah begitu memuji dia, begitu mengagumi dia, ternyata jangankan dengan ayah, dengan saya lebih soleh saya. Saya tidak lihat dia qiyamul lail malam hari, saya tidak melihat dia membaca Al-Quran. Kemudian Imam Ahmad datang ke Syafi'i menjelang subuh itu, kemudian bertanya, dan ternyata dijumpai Asy-Syafi'i belum tidur. Kemudian ditanya, wahai guru, wahai Syafi'i, anak putri saya bertanya tentang apa yang kau lakukan, mengapa tidak qiyamul lail, mengapa tidak membaca Al-Quran. Jawaban Syafi'i rahimahullah ta'ala, ilmuwan besar, orang yang mengerti tentang ilmu. Beliau mengatakan, tadi malam ketika saya mau tidur, tiba-tiba terlintas di kepala saya hadis Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW melewati seorang anak kecil yang ini adalah merupakan anaknya Ummu Salamah radhiyallahu anha yang bernama Abu Umair. Abu Umair punya burung kecil, burung mainannya, yang burung itu sakit kemudian mati. Nabi melewati, Nabi berkata, ya Abu Umair, ma fa'alan Nuwair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung kecilmu? Karena mukanya sedih, dan dia, anak itu meninggal, mati ya Rasulullah, dengan muka sedihnya. Hadis ini sangat pendek. Ini yang semalam melintas di kepala saya, kata Syafi'i. Kemudian saya pikirkan, apa hikmah di balik hadis yang singkat ini? Dan ternyata saya sampai pada 70 poin. Silahkan berpikir. Mampukah kita sampai, jangan 70, 10 poin saja. Kemudian Syafi'i berkata, bukankah ketika saya melakukan pengkajian terhadap hadis ini, mendapatkan 70 poin, lebih manfaat dibandingkan saya qiyamul lail untuk diri saya sendiri dan baca Al-Quran untuk diri saya sendiri. Dan benar kata Syafi'i. Makanya Syafi'i rahimahullah termasuk yang mengatakan bahwa ilmu itu lebih baik dibandingkan sholat sunnah. Kekayaan ilmu yang dimiliki Syafi'i tiada sedikit pun ia gunakan untuk mempertentangkan ilmu-ilmu yang ia pelajari. Ia menyerap semua ilmu dari Imam Malik serta mempelajari mazhab Imam Hanafi. Di saat itu pula ia berkesempatan berbagi ilmu dengan Imam Ahmad.
Dengan demikian, Imam Syafi'i memiliki hubungan langsung secara harmonis dengan imam-imam mazhab lainnya. Bahkan hubungan guru-murid yang saling menghormati dan menghargai. Berhasil menyerap ilmu yang luar biasa luas dari berbagai sumber, Imam Syafi'i semakin bersinar. Fatwa-fatwanya didengar dan banyak diikuti masyarakat. Imam Syafi'i mulai menghasilkan banyak karya. Karya-karyanya menjadi panduan utama untuk masalah fikih bagi para ulama. Disinilah kemudian Asy-Syafi'i mulai membuat karya-karya. Karya tulisnya sungguh sangat luar biasa. Para ulama mengatakan puluhan karya besar yang bukan sekedar karya, tetapi ada ilmu-ilmu penting yang pertama kali membuat adalah Asy-Syafi'i. Di antaranya ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh, ilmu sangat penting dalam fikih itu. Yang tanpa itu seorang ulama tidak bisa memutuskan sebuah permasalahan fikih. Ilmu usul fikih itu adalah ilmu yang pertama kali membuatnya adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam ilmu hadis beliau juga memiliki beberapa poin yang itu juga dikenalkan oleh pertama kali oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ilmu yang luar biasa, karya besarnya, ilmu-ilmunya dan seterusnya. Dan karena itulah, karena ijtihad beliau, ilmu besar beliau, kemudian fatwa-fatwa beliau itulah, maka kemudian muncul berikutnya nanti yang dikenal dengan madhab Syafi'i. Tetapi perlu diketahui bahwa ini pelajaran buat kita sebagai orang Indonesia yang mengklaim madhabnya adalah Syafi'i. Imam Syafi'i dengan semua kebesarannya itu beliau mengatakan bahwa idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau sahih sebuah hadis, kalian jumpai sebuah hadis sahih, maka itu madhab saya. Dalam riwayat lain beliau mengatakan idza sahhal hadis, kalau ada sebuah hadis yang sahih, maka buanglah pendapatku, benturkan ke tembok. Buang jauh-jauh pendapatku itu. Maka suatu saat Imam Nawawi rahimahullah taala, Imam Nawawi adalah ulama yang jaraknya 5 abad setelah Imam Syafi'i kurang lebih, dan Imam Nawawi rahimahullah taala adalah salah seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i, di mana suatu hari Imam Nawawi rahimahullah taala berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i. Ketika membaca pendapat Imam Syafi'i, kemudian beliau berbeda pendapat. Di saat itulah Nawawi mengatakan, karena ini ada hadis yang sahih, maka ini juga sebenarnya madhabnya Syafi'i, walaupun sebenarnya berbeda. Nah, karena tadi kaidahnya adalah bahwa Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan tidak semua pendapatku benar, beliau tidak pernah mengajari siapapun pengikutnya untuk memiliki fanatisme gelap, fanatisme buta. Tidak ada itu. Yang ada adalah ukurlah dengan Quran, ukurlah dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar, yang sahih, maka itulah yang aku ikuti. Adapun pendapatku, pendapat yang mungkin benar, mungkin salah. Nama Syafi'i mulai dikenal di seluruh penjuru negeri muslimin. Namun, ia tak selamanya mendapat respon positif dari masyarakatnya. Tak jarang ia mendapat penolakan dari golongan-golongan fanatis dan penguasa yang tidak menerima ijtihadnya. Namun Syafi'i tetap teguh pada pendiriannya. Kecintaan Imam Syafi'i terhadap ilmu begitu mendalam. Dimanapun ia mendengar ulama yang memiliki ilmu yang berbeda, pasti ia mempelajarinya. Maka pada tahun 199 Hijriah, saat mendengar seorang ulama besar dari suku Koptik Mesir, Imam Al-Lais, memiliki pandangan berbeda dari para ahli fikih lain, Imam Syafi'i segera berangkat ke Mesir. Sayang, Imam Al-Lais sudah tiada. Bahkan tidak ada peninggalan catatan dari murid-muridnya. Selama 6 tahun tinggal di Mesir, Imam Syafi'i menjadi panutan. Berhasil menelurkan fatwa-fatwa brilian yang berbeda dengan fatwa-fatwanya di Baghdad. Fatwa-fatwa di Mesir inilah yang kemudian dikenal dengan fatwa baru, sedangkan fatwa di Irak disebut fatwa lama. Mengajar di Masjid Amr bin As di Kairo dan merevisi kembali kitab Ar-Risalah, kitab yang kemudian menjadi rujukan ilmu hukum Islam hingga saat ini. Indonesia ini negeri besar yang diharapkan dunia Islam hari ini, sungguhnya dengan masyarakat terbesar di dunia, sebagai negeri dengan masyarakat muslim terbesar, yang secara madhab pun dikenal sejak zaman dahulu. Kalau kita buka catatan perjalanannya Ibnu Battuta,
saat masuk ke wilayah Aceh, kita akan menjumpai bahwa Ibnu Battuta menceritakan bahwa pemimpin dan masyarakat di Nusantara saat itu belajar madhab Syafi'i. Sampai hari ini kita menyebut kita bermadhab Syafi'i, tapi sayangnya adalah bahwa ternyata kita kurang serius atau mungkin tidak serius belajar tentang madhab Syafi'i yang secara ilmu sungguh sangat luar biasa, ilmu yang sangat mengagumkan itu. Kita hanya mengklaim banyak sekali hal-hal yang sebenarnya Imam Syafi'i malah tidak suka. Kalau Imam Syafi'i hidup hari ini, beliau malah tidak suka melihat bahwa ini yang sudah beliau nyatakan tidak benar malah dilakukan di negeri ini. Tapi sayangnya ketika kita mengklaim madhab Syafi'i itu ternyata di sebagian kita hanya digunakan sebagai alat untuk bertikai, untuk mengatakan bahwa kita madhab Syafi'i. Kemudian kita selalu mengatakan bahwa kita madhab Syafi'i, mungkin ada madhabnya berbeda. Padahal sebenarnya kita tidak serius belajar madhab Syafi'i. Maka silahkan bagi yang mengklaim, menyampaikan bahwa madhab Syafi'i ini madhab besar. Bahkan di negeri-negeri Islam yang lain juga demikian. Mereka belajar dengan madhab yang masing-masing. Termasuk madhab Syafi'i pun ada di negeri lain. Tapi belajarlah yang serius tentang apa pemikiran Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan satu lagi yang lebih tinggi dari itu semua, Imam Syafi'i sendiri sekali lagi mengingatkan bahwa kalau ada satu hadis yang sahih maka itu adalah madhab. Kedatangannya ke negeri piramid tak sia-sia. Di negeri ini, Imam Syafi'i juga berkesempatan mengenal Sayyidah Nafisah, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama 6 tahun, Imam Syafi'i tinggal di negeri ini hingga wafatnya pada tahun 204 Hijriah. Sebuah riwayat menyebutkan, Imam Syafi'i wafat akibat serangan sekelompok orang yang fanatik terhadap salah satu mazhab. Ia terluka parah dan tak dapat disembuhkan hingga wafat di usianya 54 tahun dan dimakamkan di kawasan Kota Lama, Kairo.